Ibu bapak, saudara-saudari, umat beriman sekalian yang terkasih, tidak selalu mudah bagi kita untuk menegakkan kebenaran. Sebab tindakan menegakkan kebenaran itu sangat berisiko, apalagi ketika harus berhadapan dengan kekuasaan. Seperti itulah yang terjadi pada diri Yohanes Pembaptis. Karena berpegang teguh pada kebenaran, maka Yohanes Pembaptis menegur Herodes yang telah memperistri Herodias, istri saudaranya sendiri, Filipus. Teguran itu ternyata membuat Herodias menaruh dendam pada Yohanes Pembaptis, yang kemudian dilampiaskannya dengan meminta kepala Yohanes Pembaptis. Ibu bapak, saudara-saudari sekalian yang terkasih, sebenarnya Herodes segan kepada Yohanes Pembaptis karena ia tahu bahwa Yohanes Pembaptis itu adalah seorang yang suci dan benar. Tetapi karena janjinya kepada putri Herodias di hadapan para tamu, maka dengan kekuasaannya ia memenuhi permintaan Herodias, yakni kepala Yohanes Pembaptis. Ibu bapak, saudara-saudari, umat beriman sekalian yang terkasih, peristiwa ini menunjukkan kepada kita semua bahwa ketika seseorang dikuasai oleh nafsu, maka ia bisa menggunakan kekuasaannya dengan menghalalkan berbagai macam cara, meskipun cara itu bertentangan dengan kebenaran. Tapi ibu bapak, saudara-saudari sekalian yang terkasih, kebenaran pasti akan mencari jalannya sendiri. Saya teringat kata-kata dari Profesor Said Tapi, seorang pakar hukum Indonesia dan guru besar di Universitas Airlangga, yang mengatakan seperti ini: meskipun kebohongan itu lari sedemikian cepat, tetapi pada suatu saat kebenaran akan mengalahkannya. Itulah yang persis terjadi pada diri Herodes, seperti kita dengarkan dalam bacaan Injil pada hari ini, ketika ia terus-menerus dihantui oleh rasa bersalah yang begitu besar, karena ia telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, yaitu memerintahkan untuk memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Sehingga kemudian ketika Yesus muncul di hadapan umum dan melakukan berbagai macam hal yang menarik perhatian orang banyak, Herodes pun mengatakan dia itu adalah Yohanes Pembaptis yang telah kupenggal kepalanya tetapi bangkit kembali. Ibu bapak, saudara-saudari, umat beriman sekalian yang terkasih, bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini memberi dua pesan penting untuk kita sekalian. Pesan yang pertama adalah kita diminta untuk selalu bisa menegakkan kebenaran meskipun kita harus berhadapan dengan resiko yang tidak ringan. Dan yang kedua, kita diminta untuk bersedia menerima teguran, meskipun teguran itu seringkali menyakitkan, sebab teguran itu justru bisa berguna bagi perbaikan diri kita sendiri. Hari ini kita merayakan hari Jumat pertama, kesempatan yang disediakan lagi oleh gereja bagi kita umat beriman untuk merenungkan cinta kasih Allah yang sedemikian besar di dalam diri Yesus putranya.
pengorbanan Yesus di atas kayu salib, ketika lambungnya ditikam oleh tombak dan mengalir keluar darah dan air, adalah suatu tanda kebenaran ilahi yang datang dari Allah untuk keselamatan kita manusia. Dan ketika kita memandang lambung atau hati Yesus yang tertikam itu, kita diajak untuk sama seperti Yesus, selalu menghadirkan dalam hidup dan karya kita kebenaran ilahi, supaya semakin banyak orang sungguh-sungguh dapat melihat Allah dan menikmati keselamatan yang datang dari Tuhan. Semoga inspirasi bacaan Injil hari ini juga mendorong kita sekalian untuk berani menegakkan kebenaran dalam kehidupan kita dan terbuka dengan rendah hati menerima koreksi, menerima teguran demi kebaikan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.